Online Service. Hari ini kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, aku mau menginformasikan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikannya langsung di gereja ataupun melalui rekening BCA dan BNI. Sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan saat ini. Sebentar kami mau beribadah, mau memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday! Shalom Youth of Calvary, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan meninggikan nama Dia, kita angkat pujian ini yang menyatakan kebesaran Tuhan. Ku kan bangkit. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari maju umat pemenang. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.
Halo semuanya, Youth of Calvary dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali di Youth Online Service. Setelah kita baru saja menaikkan setiap puji-pujian kita buat Tuhan, kita bersyukur karena punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Dan firman Tuhan hari ini bertemakan Allah turut bekerja untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum kita melihat dan mendengar jauh lebih dalam dari firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat semua cinta kasih Tuhan buat kami. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur itu kepada Engkau ya Allah, karena kami tahu dan percaya hidup kami ada di dalam pimpinan Engkau. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami mendengar bagian daripada firman Tuhan. Kau yang menolong setiap kami dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan kami baca sama-sama, yang akan kami dengar bersama-sama. Biar itu kami lihat di dalam setiap hari-harinya akan teraplikasikan dalam kehidupan kami yang akan kami lewati ke depan. Terima kasih Bapa, pimpin firman Tuhan hari ini. Berkat daripada Allah juga yang mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Sehingga kami semuanya mendapatkan bagian daripada pesan firman Tuhan yang Kau menyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, seperti tadi yang udah dibaca, firman Tuhan hari ini di Youth Online Service terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Satu bagian firman Tuhan yang kalau kita lewati di hari-hari, bukan cuma hari ini, sebenarnya hari-hari ke belakang juga beberapa di antara kita menjadi ayat andalan. Kenapa saya menjadi ayat andalan? Menjadi ayat favorit. Karena kalau ada sesuatu hal gitu ya yang terjadi buat kita menghadapi bukan cuma hal-hal yang berat, hal-hal yang sukacita. Biasanya sih muncul di hal berat gitu. Kalau teman-teman menghadapi banyak tantangan, pergumulan, hal berat, ayat ini tuh suka dipakai dengan satu ucapan gitu ya. Saya nggak tahu seberapa yakin ayat ini memang bekerja gitu ya buat kita semuanya, tapi ungkapannya sering muncul ketika dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jikalau memang kita sama-sama menyadari bahwa Allah turut bekerja, saya percaya kita punya respon yang positif dalam segala sesuatu. Nah, di bagian firman Tuhan ini ketika Paulus menyampaikannya, kalau teman-teman baca satu perikop di pasal yang ke-8 di kitab Roma ini akan menemukan banyak hal berbicara tentang kehidupan kekristenan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di ayat-ayat sebelumnya menyatakan hal seperti itu, bagaimana kehidupan Kristen akan punya satu pembeda dibandingkan dengan kehidupan yang bukan Kristen, bicara tentang orang yang percaya dan tidak percaya. Dan kehidupan inilah yang akan dibawa oleh bukan sebagian sebenarnya seluruhnya orang Kristen untuk hidup di dalam roh. Ya, baca ayat-ayat sebelumnya, bahkan di pasal-pasal sebelumnya, Paulus memperbandingkan itu semuanya. Sehingga kita punya kesimpulan sementara, ketika kita masuk di ayat yang ke-28, Allah turut bekerja, ini seharusnya yang kita miliki dipercaya sebagai seorang Kristen. Oke? Sebagai seorang Kristen kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, dan kuat kuasanya melalui pertolongan Roh Kudus itu yang berulang kali Paulus sampaikan. Dan kenyataannya di hari-hari yang kita lewati saat ini banyak tantangan. Teman-teman di sekolah ataupun di dunia kerja, di aktivitas hari-hari, bahkan Bapak Ibu di rumah tangga yang mendengar firman Tuhan ini mendapatkan banyak tantangan. Dan banyak hal yang bisa kita lihat di sana sejauh mana kita merespon itu semua menjadi bagian yang baik atau malah menambah situasi yang semakin buruk. Nah, ini menarik ya. Menarik ketika Tuhan izinkan ada konflik, ada masalah, ada hal-hal berat yang kita hadapi, tergantung hasil dari itu apakah menjadi kebaikan buat kita ketika respon kita baik, atau menjadi keburukan karena respon kita yang buruk. Nah, kalau lihat di ayat firman Tuhan hari ini, di ayat 28, mendatangkan kebaikan. Artinya, sekali kesimpulan sementara gitu ya, buat kita, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, masalah sekalipun, ada maksud Tuhan di sana. Nah, ini yang akan kita lihat, perlu lebih mendalam lagi untuk melihat bagian-bagian ini, karena Paulus menyatakan hal ini berkaitan tentang kehidupan rohani. Berarti kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari-hari, menerima respon yang ada dalam kehidupan kita pun, ya mau nggak mau, kita harus lihat dari sisi rohani. Maksudnya apa? Lihat dari sisi hubungan kita dengan Tuhan.
Ada satu ilustrasi, saya baca satu artikel di hari-hari kebelakang ini ketika melihat satu perumpamaan tentang kehidupan orang percaya Tuhan dan kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan. Ketika saya baca artikel ini, cerita ini, wah ini menarik nih, pas dengan tema hari ini, berbicara tentang Allah turut bekerja untuk kebaikan. Jadi di cerita itu dikisahkan ada dua orang, seorang petualang gitu ya, seorang petualang yang menjelajah ke berbagai tempat. Yang satu orang yang percaya sama Tuhan, yang satu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Suatu hari mereka sedang memasuki satu kampung dan karena situasi sudah mulai malam, mereka berusaha untuk cari penginapan. Dua orang ini, orang percaya Tuhan dan orang tidak percaya Tuhan, berjalan bersama dalam petualangannya dan masuk ke satu kampung. Mereka harus istirahat karena udah malam. Ketika dalam peristirahatan itu mereka cari tempat dan tidak menemukan tempat. Karena di desa itu kondisinya sudah penuh, penginapannya sudah penuh karena banyak juga gitu ya petualang-petualang lain, penjelajah-penjelajah lain yang juga singgah di desa itu. Dan dua orang ini akhirnya memutuskan untuk cari tempat istirahat ke hutan. Karena udah nggak ada tempat, akhirnya mereka ke pinggiran desa itu dan ada satu hutan. Di dalam perjalanan untuk mencari tempat di sana, orang yang percaya Tuhan ini berkata, ya yakinlah Tuhan pasti menyediakan tempat kok buat kita. Kalaupun kita nggak dapat tempat di perumahan tadi atau rumah-rumah tadi, di penyewaan tadi, saya percaya kok Tuhan sediain tempat buat kita. Lalu orang yang tidak percaya Tuhan, dengan pendapatnya dia menyatakan, ya menurutmu Tuhan sediakan. Kalau emang Tuhan sediakan, mana dong? Nggak ada ini. Wah, ini diskusi yang menarik antara orang yang percaya Tuhan sama nggak percaya Tuhan. Dan si orang yang percaya Tuhan ini dengan penuh keyakinan, ya pasti Tuhan menyediakan kok untuk kita beristirahat malam hari ini. Hari mulai gelap, dan tibalah mereka di pinggiran hutan itu. Nggak ada tempat selain mereka harus beristirahat di bawah pohon. Di cerita itu dikisahkan akhirnya kuda yang mereka pakai diikatkan di satu pohon kecil untuk kuda itu diikatkan. Dan mereka berdua tidur di agak jauh dari kuda itu, dekat pohon yang besar untuk mereka berbaring dan istirahat di sana. Dan dalam peristirahatan itu, mereka dikagetkan karena si kuda kesakitan. Si kuda kesakitan dan ternyata si kuda itu dimangsa oleh singa. Wah, ketika dimangsa oleh singa, si orang yang tidak percaya Tuhan ini berkata, wah, tahukah kamu bahwa kuda itu mati? Di mana Tuhanmu, katanya. Jadi si orang yang tidak percaya ini ketakutan gitu ya. Mana Tuhanmu? Katanya akan melindungi kamu, akan menjaga kamu. Lihat, itu kuda udah mati dimakan singa. Sedangkan respon dari orang yang percaya Tuhan, dia dengan statementnya berkata kepada mereka, tahukah kamu kalau singa itu memakan kuda, berarti dia memakan kudanya. Artinya gini, kalau misalnya nggak ada kuda itu, kita yang dimakan oleh singa. Oh, ya orang yang nggak percaya Tuhan kan? Oh, gitu. Ya udah. Dan tiba-tiba hujan badai malam hari itu, dan mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat, cari tempat yang lebih baik. Sampailah mereka ke sekitaran bebatuan yang lebih ada tempat berteduh dan mereka istirahat di sana. Ketika hujan deras itu datang, mereka kembali berdiskusi, orang yang percaya Tuhan dengan penuh keyakinan, udah kita istirahat di sini aja. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita. Yang tidak percaya Tuhan masih dengan responnya, ya sudahlah, kenapa? Ini nggak ada kok perlindungan Tuhan. Udah dibilang nggak ada pertolongan Tuhan. Kita tidur di tempat seperti ini, kedinginan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka beristirahat, mereka tertidur di sana, dan keesokan harinya mereka baru tahu bahwa desa yang mereka kunjungi sebelumnya untuk beristirahat hancur oleh badai. Desa itu hancur oleh badai dan banyak korban di sana. Dan si orang yang percaya Tuhan ini berkata, telah terbukti bahwa memang Tuhan itu baik. Dikatakan lagi, jika saja tadi malam kita menginap di desa itu, maka kita pun akan hancur oleh badai itu. Kalau saja kita berada di sana, kondisinya akan semakin buruk. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan itu masih dengan kepercayaannya dia berkata, wah enggak, ini semuanya hal yang buruk buat dia. Nah, di sini kita melihat satu ilustrasi sederhana buat kita bagaimana ada dua respon yang berbeda. Masalahnya sama, peristiwanya sama, tapi orang yang percaya Tuhan ini punya respon yang selalu positif. Selalu meyakini bahwa Tuhan itu baik. Kondisi berat gak dapat penginapan, dia berkata Tuhan itu baik.
kondisi kudanya dimakan oleh singa, Tuhan itu baik. Bahkan mereka harus tidur di tempat yang jauh, berada di sekitaran gua-gua di pegunungan, karena Tuhan itu baik. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan, dengan responnya dia selalu mengeluh dengan keberadaannya dan tidak mempercayai akan adanya perlindungan Tuhan. Teman-teman semua, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang percaya Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, orang-orang yang percaya Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan pernah kita menilai Tuhan hanya melalui sepotong kejadian, karena ada satu peristiwa kecil, kita nggak bisa dalam artian nggak melihat hal yang besar yang terjadi. Karena ketika kita dapat nilai jelek, ya, contoh anak-anak muda, teman-teman sekolah dapat nilai jelek, atau saya nggak tahu sekarang masih dapat nilai merah nggak ya, mungkin ada juga gitu ya, atau kondisi kerjaan yang tiba-tiba ngedrop, ada hal tekanan yang berat, langsung kita berkata, aduh, Tuhan itu nggak baik. Di mana Tuhan? Jangan pernah kita menilai Tuhan hanya sepotong saja dari kejadian. Tetapi percayalah bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui banyak perkara. Melalui banyak perkara, melalui banyak hal yang akan kita hadapi di depan. Pertolongan Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Minggu lalu saya sudah menyampaikan di firman Tuhan kitab Ulangan 31 bahwa janji Tuhan itu pasti. Seberat apapun kondisi Israel yang dihadapi, orang-orang yang meyakini akan adanya janji Tuhan yang digenapi, itu tergenapi. Yosua bersama dengan generasi berikutnya di bangsa Israel berhasil masuk ke tanah perjanjian itu, tergenapi. Nah, bagian ini kita melihat ketika dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti kedaulatan dan kemampuan Tuhan untuk mengatur segala aspek kehidupan kita ditunjukkan dalam berbagai hal, semua peristiwa dalam kehidupan kita. Dan tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa sih mendatangkan kebaikan? Maksudnya membawa kita semakin hari, semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Respon kita akan semakin hari semakin luar biasa melihat semua peristiwa yang Tuhan lakukan buat kita. So, hari ini saya mengajak buat kita, jadi gimana untuk kita selalu punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu baik. Bagaimana kita melihat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan buat kita? Yang pertama, selalu tanamkan dalam hati kita semuanya itu baik. Everything is good. Ya, segala sesuatu baik itu tanamkan terus dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 1-4 firman Tuhan berkata, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Daud mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, selalu menanamkan dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita bahwa segala sesuatunya itu baik. Everything is good. Dibawa oleh Daud kepada satu peringatan buat kita bahwa jangan lupakan Tuhan dengan segala kebaikannya. Artinya, ketika kita dalam kondisi berat, titik di mana kita menghadapi hal-hal yang berat, Daud mengajak kita untuk jangan lupakan kebaikan Tuhan. Coba ingat kembali apa yang sudah terjadi di belakang, segala pimpinan Tuhan buat kita, dan yang akan terjadi di depan. Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Wah, ini istimewa ya kalau ngomongin kayak keselamatan buat kita, khususnya kita anak-anak muda, ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah percaya sama Yesus Kristus akan mengalami betul bagaimana perubahan itu. Akan mengalami betul bagaimana dosa yang diampuni oleh Yesus Kristus menyembuhkan segala kehidupan kita. Kita dijadikan baru. Ini kebaikan yang luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa dan itu dirasakan oleh kita yang percaya. Makanya di sana Paulus mengatakan bahwa ketika memiliki keyakinan ya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbicara tentang kehidupan orang percaya sekali lagi. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, Daud katakan. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, ini Daud hidup di masa sebelum
Yesus Kristus. Sebelum karya keselamatan Yesus Kristus yang nyata di Injil tertulis, tapi ayat-ayat ini menggambarkan hal ke sana. Bagaimana karya penebusan Allah itu terjadi. Dan buat kita saat ini, khususnya buat orang-orang percaya, ini sudah terjadi. Artinya, sekarang kita ke depan, ayo tanamkan, everything is good. Apa yang Tuhan izinkan buat kita terjadi itu baik. Terus ulang dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 15-17, firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lihat ya, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, berbicara tentang everything is good, rasakan, pikirkan, hidupi, tanamkan, segala sesuatunya baik, itu akan terjadi. Karena apa? Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Dilanjutkan ayat yang ke-16 pasal 3 Kolose. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 pasal 3 Kolose. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, Paulus mengajak jemaat di Kolose dan buat kita untuk senantiasa mengeluarkan hal-hal yang positif, mulai dari perkataan, ya, perbuatan, bahkan di sana dalam hati pun damai sejahtera itu yang Allah sudah berikan melalui karya Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang buat kita, itu yang kita miliki, dan itu yang akan membawa kita untuk yang tadi saya katakan, everything is good, segala sesuatu baik, tanamkan. Kita udah punya modalnya gitu ya. Kita udah punya dasarnya. Tuhan udah beri kok buat kita. Tuhan udah kasih kok itu buat kita. Tinggal sejauh mana kita memaksimalkannya dalam kehidupan ini. Ayat terakhir, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lihat, dari perkataan aja, hal positif itu terjadi. Artinya buat kita, segala sesuatu baik, everything is good, mulai dari perkataannya, mulai dari pikiran, hati kita. Ketika kita sampaikan dan ketemu orang lain pun kita menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Wow, itu akan membawa kepada kehidupan kita semakin melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang buat kita. Amin. Itu harus kita miliki. Bagian yang kedua, selain bagaimana caranya, yaitu selalu tanamkan segala sesuatu baik, everything is good. Yang kedua, bicara tentang kalau menghadapi sesuatu hal itu dan kita percaya Allah turut bekerja, tanamkan dalam diri ini bahwa I will try again. Saya akan coba lagi. Karena kalau misalnya dalam kondisi kegagalan, tanamkan dan meyakini bahwa saya akan coba lagi. Tidak ada salahnya kita gagal. Oke? Tidak ada salahnya kita gagal dalam kehidupan ini. Kegagalan membawa kita untuk kita semakin baik. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi tadi, yang saya lihat juga teman-teman juga punya keyakinan itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Berarti I will try again. Saya akan coba lagi. Jangan mundur gitu ya, kondisi yang berat, menghantam karena merasa gagal, selesai semua. Enggak. Bukan berarti berakhir, semua ada kesempatannya lagi selama kita hidup gitu kan, di masa pengudusan kita ini sebagai orang percaya. Berbagai hal kita hadapi, jatuh, bangun lagi, semakin hari semakin mengenal Dia. Itu menjadi dasar yang utama. Dan di sini, Ulangan 31 ayat yang ke-8 berkata buat kita, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ini minggu lalu udah saya bacakan juga buat kita semua gitu ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ini memberikan gambaran bahwa ada Tuhan kok. Kenapa kita harus coba lagi? Kenapa kita jangan menyerah? Kenapa kita jangan langsung punya pandangan diri ketika gagal itu selesai? Karena ada Tuhan. Khususnya anak-anak muda gitu ya, firman Tuhan hari ini buat kita semua anak-anak muda yang saat ini sedang bergumul di sekolah teman-teman, di pekerjaan, di perkuliahan, merasa gagal dengan kondisi yang dihadapi. Ayo bangkit. Dan katakan, I will try again, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tahu punya Allah yang turut bekerja dan saya akan mencobanya lagi. Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal inilah aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus memberikan motivasi hal yang positif buat jemaat di Filipi, bahwa karena Allah, Yesus Kristus sudah memulai setiap pekerjaan, dimulai penginjilan gitu ya, maksudnya di Filipi, membawa kasih Kristus di sana, dan saat ini pun ketika Filipi menghadapi tantangan, Paulus percaya bahwa Allah yang bekerja di antara kamu jemaat di Filipi, dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya itu hari Kristus Yesus datang. Buat kita juga sama. Allah yang telah memanggil teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi satu bagian, Roma 8:28 tadi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan namanya. Ini berbicara tentang rencana Allah buat kita. Di Filipi 1 ayat 6 tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja itu bukan cuma pada di awal, tapi meneruskannya sampai selesai. Amsal 24, terakhir ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Penulis Amsal memberikan gambaran 7 kali orang fasik 7 kali orang benar jatuh. Artinya banyak tantangan, dan ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Oh, berarti kalau udah jatuh ke 8 jangan bangkit lagi. Enggak gitu ya. Ini satu penggambaran bahwa ada pengulangan yang terjadi, bahwa orang yang benar walaupun jatuh dia akan bangkit. Beda, orang yang fasik dia roboh, jatuh, ya selesai. Tapi kita yang percaya ada kekuatan Tuhan untuk membawa kita bangkit. Allah nggak pernah diam, teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Allah tidak pernah diam. Dia selalu ada, bertindak untuk kita. Saat ini buat kita, bagaimana keberadaan kita saat ini? Maukah kita kalah dengan keadaan yang ada? Atau kita mau menang, melangkah terus bersama Tuhan? Spirit of victory menjadi tema kita tahun ini. Membawa kepada satu keyakinan bahwa semangat kemenangan itu harus dimiliki buat kita. Semangat kemenangan itu harus dimiliki oleh kita. Semangat kemenangan itu harus dibawa dalam kehidupan kita hari-hari. Kita bukan orang-orang kalah, kita orang-orang menang. Karena kita punya Kristus Yesus yang besar, yang luar biasa buat kita. Mari kita berdoa. Bapak surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Ketika firman-Mu dinyatakan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami meyakini dan kami mengaminkan bahwa ada Allah yang beserta dengan kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kegagalan, mengalami kondisi berat, kami memohon kepada Engkau ya Allah, hamba berdoa bila kekuatan Tuhan saja yang terus beserta dan membangkitkan semangat kami. Kami akan terus membawa kasih Kristus itu sebagai satu dasar bahwa kami tidak sendiri, karena ada Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dan biar firman ini akan menjadi dasar yang kuat untuk kami melangkah bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Kau yang layak. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah Youth Online Service hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu ya Allah. Dan kami bersyukur juga untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan kesempatan hari ini. Biar itu memberikan kami kekuatan, melihat kembali bagaimana karya Allah yang besar buat kami itu adalah nyata adanya. Dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami akan kembali ke usaha pekerjaan kami akan kembali ke sekolah kami, perkuliahan kami akan kembali ke setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah kami pulang membawa berkat daripada Allah itu yang kami percaya akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pimpinan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus kami rasakan dan nyata dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur mengakhiri ibadah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.